Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsa mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Lahu la ilaha illahu wa ilahi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita patut sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga hari ini kembali kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini mampu menjadi sarana untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu, sekaligus sebagai sarana untuk mengumpulkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya. Anak-anak sekalian, sahabat karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan juga sering disebut ada beberapa nama. Salah satunya ada Syahrul Jihad, Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan, Syahrul Jihad, bulannya kesungguhan. Kalau kita lihat sejarahnya, rupanya banyak sekali kemenangan-kemenangan umat Islam itu justru diraihnya pada bulan suci Ramadan. Beberapa di antara misalnya peperangan yang pertama, ada perang Badar. Ya, perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ini adalah perang pertamanya umat muslim ketika tentara hanya berjumlah sekitar 300, ya kurang lebih sekitar 313 orang, kemudian melawan tentara musuh yang jumlahnya 1000 orang. Bayangkan mereka dalam keadaan sedang berpuasa kemudian berperang dan mendapatkan kemenangan. Yang kedua ada peristiwa penaklukan kota Mekah, juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga ada perang Tabuk, juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian ada penaklukan Spanyol, juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ya, kita tahu bahwa dulu sempat Islam itu jaya di Andalusia, di Spanyol. Ya. Kemudian bahkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus itu pada tahun 1945 juga sebenarnya bertepatan pada bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah tepatnya pada tanggal 10 Ramadan saat itu. Artinya kemenangan-kemenangan umat Islam itu banyak terjadi justru pada bulan Ramadan, yang secara logika kita mestinya mereka dalam keadaan lemah karena mereka tidak makan kemudian tidak minum. Mereka tentu saja dalam keadaan sedang berpuasa, tapi justru kemenangan itu mereka dapatkan. Apa hikmahnya, anak-anak sekalian? Hikmahnya adalah bahwa rupanya sumber kekuatan itu bukan hanya berasal dari kekuatan kebutuhan biologis kita, makan kita saja, minum kita saja. Bahwa kekuatan itu juga bisa bersumber dari kekuatan spiritual, kekuatan iman. Bagaimana kemudian para sahabat itu kemudian berhasil memenangkan sekian banyak pertempuran peperangan pada kondisi bulan Ramadan. Tentu saja kalau mereka tidak punya kekuatan iman yang kuat, ini tidak mungkin berhasil. Ya. Jadi rupanya semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin tinggi keyakinan kita kepada Tuhan, semakin berkualitas misalnya ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat juga kita, semakin besar energi kita sebenarnya, maka semakin produktif kita. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada umat muslim di Indonesia misalnya, secara khusus lah, tapi tidak bisa digeneralisir ya. Ada beberapa terjadi. Misalnya justru di bulan suci Ramadan malah tidak produktif, malah tidur-tiduran. Bahasa sekarang kaum rebahan, tiduran aja di rumah. Justru tidak melakukan hal-hal produktif. Padahal sejarahnya justru terbalik, bertolak belakang. Sejarahnya justru kemenangan Islam gilang gemilang itu bisa diraih justru pada bulan suci Ramadan, pada saat mereka sedang berpuasa, pada saat mereka tidak sedang minum,
tidak sedang makan, tapi tapi kemudian mereka punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi pada saat bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa rupanya kekuatan itu yang besar, kekuatan besar itu justru ketika spiritualitas kita sedang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi lebih produktif untuk kita semuanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.